Seorang biduan dangdut di kota Probolinggo, Jawa Timur dilaporkan ke polisi karena diduga mencabuli seorang remaja pria. Seorang pria di kota Bengkulu ditangkap polisi usai melakukan kekerasan seksual pada anak laki-laki di lokasi wisata Pantai Panjang. Bocah berusia 8 tahun diduga melakukan pelecehan seksual kepada teman mainnya dan tidak hanya satu orang, korban diduga berjumlah lebih dari 4 orang. Saat kita mendengar kata pelecehan seksual, yang terlintas di benak kebanyakan orang adalah korban perempuan. Namun, ada luka lain yang jarang dibicarakan. Luka yang dialami oleh korban laki-laki. Mereka ada, mereka menderita, tapi sering dibungkam oleh stigma. Stigma membuat mereka takut bicara. Banyak korban khawatir akan dicap lemah dan bahkan dilecehkan kembali ketika berani mengungkapkan cerita mereka. Akibatnya, trauma mereka membusuk dalam diam. Hari ini, kita membahas 4 kasus nyata: Probolinggo, Bengkulu, Bekasi, dan Tangerang. Kasus-kasus ini menyingkap luka yang jarang disorot dan mengajak kita melihatnya lewat kacamata filsafat manusia. Tahun 2024 di Probolinggo, seorang penyanyi dangdut berusia 33 tahun mencabuli remaja laki-laki berusia 17 tahun. Korban dipaksa meminum alkohol, dikurung dan dilecehkan berulang kali. Korban bungkam selama berbulan-bulan karena takut disalahkan. Setelah keberanian akhirnya terkumpul, kasus ini dilaporkan dan pelaku akhirnya ditangkap. Di Bengkulu, seorang pria 26 tahun memanfaatkan rasa percaya keluarga korban. Ia mengajak anak laki-laki berusia 13 tahun untuk bermain ke Pantai Panjang. Namun, di sanalah ia justru melakukan pelecehan. Kasus ini menunjukkan bagaimana pelaku sering berasal dari lingkungan terdekat, membuat korban semakin sulit bersuara. Dan di Bekasi, pelakunya anak 8 tahun yang melecehkan 4 anak laki-laki lain. Korban mengalami trauma fisik dan psikologis. Awalnya, laporan keluarga bahkan ditolak polisi. Kasus ini akhirnya diselesaikan dengan rehabilitasi bagi pelaku karena usianya masih di bawah umur. Juga melihat hal ini pada kasus Wahyudin di Tangerang. Seorang guru mengaji yang seharusnya mendidik justru mencabuli belasan murid laki-lakinya yang berada di bawah bimbingannya. Ini semakin menegaskan bahwa pelecehan bisa terjadi di mana saja, bahkan di ruang yang paling dianggap aman sekalipun. Ini adalah gambaran nyata motivasi yang telah menyimpang jauh dari nilai kemanusiaan. Setiap tindakan manusia berawal dari motivasi. Namun motivasi tidak selalu mendorong ke arah kebaikan. Dalam kasus Probolinggo, pelaku digerakkan oleh dorongan menyimpang yang menyingkirkan rasa hormat terhadap korban. Motivasi yang seharusnya membimbing manusia untuk hidup berdampingan justru berubah menjadi energi untuk menguasai. Motivasi seperti ini lahir ketika manusia gagal mengendalikan dirinya. Dorongan itu bisa berasal dari lingkungan yang permisif, pengalaman masa lalu, atau keinginan untuk mendominasi. Disinilah kesadaran menjadi penting. Kesadaran sejati menuntut manusia tidak hanya mengetahui tindakannya, tetapi memahami dampak moralnya. Dalam banyak kasus pelecehan, pelaku kehilangan kesadaran ini sehingga ia bertindak seolah korban hanyalah alat bagi pemuasannya. Sementara korban laki-laki, karena stigma, sering merasa kesadarannya terbelah. Mereka tahu mereka disakiti, tetapi mereka tidak merasa berhak untuk berbicara. Kesadaran yang tertekan ini menambah penderitaan mereka. Tanpa motivasi yang jernih dan kesadaran yang hidup, manusia mudah tergelincir ke dalam kejahatan yang membungkam nilai kemanusiaannya sendiri. Kebebasan adalah anugerah yang membedakan manusia dari sekedar makhluk naluriah. Namun,
kebebasan juga mengandung risiko besar. Dalam kasus Bengkulu, pelaku memilih menggunakan kebebasannya bukan untuk hidup bersama, melainkan untuk menundukkan anak yang lebih lemah. Inilah penyalahgunaan kebebasan. Ketika pilihan yang diambil tidak disertai dengan tanggung jawab, kebebasan bukan lagi memerdekakan, tetapi memperbudak. Dan korbannya adalah mereka yang paling rentan. Di titik inilah kejahatan lahir. Kejahatan bukan sekedar pelanggaran hukum. Ia adalah matinya empati. Ketika pelaku berhenti melihat korban sebagai sesama manusia, yang tertinggal hanyalah kekuasaan yang dingin dan kejam. Budaya pun ikut memperburuk keadaan. Korban laki-laki seringkali ditertawakan atau tidak dipercaya. Padahal, stigma ini sama buruknya dengan kejahatan itu sendiri, karena ia menutup jalan menuju keadilan. Namun, di balik kebebasan yang disalahgunakan, ada kekuatan lain yang perlu kita bedah, yaitu hasrat. Hasrat adalah energi yang mendasar dalam diri manusia. Ia bisa mendorong kita mencipta, tetapi juga bisa menghancurkan jika tidak diarahkan. Dalam kasus Bekasi, seorang anak 8 tahun melecehkan teman-temannya, bukan karena ia sepenuhnya jahat, tetapi karena ia tidak memahami batas tubuhnya sendiri, apalagi tubuh orang lain. Hasrat yang tidak dibimbing pengetahuan dan nilai moral berubah menjadi penyimpangan. Ia mengubah manusia menjadi makhluk yang hanya mengikuti dorongan paling rendah. Dalam konteks ini, pendidikan tentang tubuh dan batasan menjadi sangat penting. Tubuh manusia bukan sekedar objek. Tubuh adalah cara kita hadir di dunia. Ketika tubuh korban diperlakukan sebagai alat, kemanusiaannya direduksi menjadi sekedar benda. Korban laki-laki seringkali bahkan dipaksa merasa bahwa luka mereka tidak sah untuk diakui. Rehabilitasi tidak hanya untuk pelaku anak, tetapi juga untuk korban. Mereka perlu dibimbing kembali untuk memahami martabat tubuhnya dan meyakini bahwa mereka tidak bersalah atas kekerasan yang mereka alami. Kasus Wahyudin di Tangerang adalah contoh paling jelas. Seorang guru mengaji yang seharusnya menjadi panutan justru mencabuli belasan murid laki-lakinya. Di sini kita melihat bagaimana penyimpangan hasrat bertemu dengan penyalahgunaan kekuasaan menciptakan luka yang jauh lebih dalam. Kasus ini adalah gambaran nyata atas motivasi yang telah kehilangan arah. Motivasi yang semestinya mendorong manusia untuk mendidik dan membimbing, berubah menjadi dorongan untuk menguasai. Di sini, kita menyaksikan bentuk penyalahgunaan kekuasaan ketika otoritas yang seharusnya melindungi justru dipakai untuk menekan dan mengeksploitasi. Penyalahgunaan kekuasaan ini menghancurkan nilai kemanusiaan. Kepercayaan dijadikan senjata, kedekatan dijadikan umpan, dan posisi sebagai guru dipakai untuk membungkam korban yang tak berdaya. Saat dorongan pribadi menyingkirkan tanggung jawab moral, yang tersisa hanyalah manipulasi yang terstruktur dan merusak. Dari sudut pandang filsafat manusia, inilah momen ketika manusia kehilangan kesadarannya. Wahyudin tidak lagi melihat para korban sebagai sesama manusia. Ia terasing dari nuraninya, membiarkan kekuasaan dan hasrat yang menyimpang menelan empatinya. Kasus ini mengingatkan kita bahwa tanpa kesadaran yang hidup, motivasi yang benar, dan kendali terhadap kekuasaan, manusia dapat berubah menjadi ancaman bagi sesamanya, bahkan bagi mereka yang seharusnya ia lindungi. Keempat kasus ini menunjukkan satu hal yang sama, yaitu penyimpangan. Bukan hanya penyimpangan hukum, namun juga penyimpangan kemanusiaan. Penyimpangan itu terjadi ketika motivasi tidak lagi digerakkan oleh kebaikan, ketika kesadaran moral tertutup oleh keinginan untuk berkuasa,
ketika kebebasan dipakai untuk menindas, dan ketika hasrat kehilangan kendali. Hasrat yang seharusnya menjadi energi untuk membangun hubungan justru berubah menjadi dorongan untuk merampas. Inilah yang membuat pelaku memperlakukan korban bukan sebagai manusia, tetapi sebagai objek. Dalam konteks pelecehan terhadap laki-laki, penyimpangan ini menjadi semakin rumit. Mereka bukan hanya korban tindakan pelaku, tetapi juga korban stigma. Mereka terjebak dalam kebisuan karena dunia yang sering menolak mengakui bahwa laki-laki pun juga bisa disakiti. Disinilah kita melihat keterasingan manusia. Pelaku yang terasing dari empatinya, korban yang terasing dari haknya untuk didengar, dan masyarakat yang terasing dari tanggung jawab moralnya. Sebagai manusia, kita dituntut untuk meluruskan penyimpangan ini, memulihkan motivasi dengan nilai, menghidupkan kesadaran, menempatkan kebebasan dalam batas tanggung jawab, mengarahkan hasrat agar tidak merusak, dan memandang tubuh manusia bukan sebagai objek, melainkan sebagai wujud kehadiran yang harus dihormati. Menjadi manusia otentik berarti berani mengakui kegelapan ini, lalu memilih untuk tidak ikut di dalamnya. Kita tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga harus memulihkan korban, termasuk korban laki-laki yang selama ini dibungkam. Karena hanya dengan mengakui penyimpangan ini, kita bisa memulai perjalanan kembali menjadi manusia yang sebenarnya. Motivasi yang lurus adalah fondasi, Kebebasan yang bertanggung jawab adalah penjaga, Dan pemahaman hasrat serta penghormatan terhadap tubuh adalah jalan kembali menuju kemanusiaan. peduli berarti tidak menutup mata pada akar masalah. Kepedulian yang sejati membuat kita berani membicarakan hal-hal yang sering dianggap tabu. Langkah nyatanya bisa dimulai dengan mengedukasi lingkungan sekitar tentang pentingnya menghormati korban, mendukung sistem pelaporan yang jelas, dan mendorong semua pihak agar lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan. Dari sana lahirlah komitmen untuk ikut mengawal kebijakan pencegahan, mendukung aparat agar bertindak tegas, dan melibatkan diri dalam diskusi publik tentang perlindungan korban. Lalu antusiasme menjadikannya hidup. Antusiasme mendorong kita mengajak lebih banyak orang untuk peduli, memanfaatkan media sosial sebagai ruang advokasi, dan menciptakan gerakan yang menolak segala bentuk pelecehan. Dengan langkah ini, kepedulian dan komitmen berubah menjadi gerakan yang nyata. kepedulian adalah awal dari segalanya. Peduli berarti berani menatap luka korban yang selama ini tersembunyi, termasuk korban laki-laki yang dibungkam oleh stigma. Kepedulian ini tidak hanya cukup dengan rasa iba. Ia menuntut langkah nyata, membuka ruang aman untuk mereka berbicara, melawan candaan yang merendahkan korban, dan memastikan kisah mereka tidak diabaikan. Dari kepedulian lahirlah komitmen untuk mendukung pendampingan psikologis bagi korban, ikut mendorong laporan agar ditindaklanjuti, dan menolak sikap diam yang memberi ruang bagi pelaku. Dan ketika kepedulian serta komitmen itu bertemu, antusiasme pun muncul. Antusiasme yang membuat kita mau bergerak, ikut kampanye kesadaran, dan menyebarkan informasi yang mematahkan stigma. Inilah cara sederhana tapi nyata untuk memulihkan kemanusiaan yang telah dilukai. Peduli adalah dasar dari kemanusiaan yang sesungguhnya. Peduli berarti tidak membiarkan korban menanggung rasa sakit sendirian. Kepedulian menuntut tindakan konkret seperti mendengarkan mereka, memberikan dukungan tanpa menghakimi, dan ikut menyuarakan kasus mereka agar tidak tenggelam. Komitmen kemudian hadir untuk menjaga agar kepedulian itu tidak berhenti di tengah jalan. Komitmen membuat kita berani melaporkan setiap pelecehan yang kita saksikan, menolak menormalisasi kekerasan, dan membantu menciptakan budaya yang berpihak pada korban. Dan dari komitmen itu lahirlah antusiasme.
Antusiasme yang mendorong langkah-langkah positif seperti mengadakan forum edukasi, berkolaborasi dengan pihak yang peduli, dan memastikan isu ini terus diperjuangkan hingga ada perubahan nyata. Dengan PK yang hidup, kita tidak hanya berbicara, tetapi ikut bergerak untuk memulihkan kemanusiaan. Karena menjadi manusia otentik, Radi berani mendengar mereka yang dibungkam. Termasuk korban laki-laki yang selama ini menanggung luka dalam diam. Saatnya kita berhenti bungkam dan memulihkan kemanusiaan yang hilang.